Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Pada saat itu, para petinggi kuil prajurit secara bertahap kembali sadar. Ekspresi semua orang berubah dari mendengar kata-kata yang dikatakan Qiu Yonghao kepada Long Hao Shen. Tapi apa yang bisa mereka katakan setelah pemandangan ini? Mereka semua baru saja menyaksikan apa yang Long Hao Shen ingin tunjukkan kepada mereka. Jika pemuda ini benar-benar menjadi kepala kuil prajurit, maka, 10 atau 20 tahun ke depan, dia pasti akan menambahkan halaman termasyhur lainnya dalam sejarah kuil prajurit. Kepala pembantu yang berdiri kuat selama ini melangkah maju sampai dia berada di sebelah Qiu Yonghao, dan tepat ketika Qiu Yonghao yakin dia akan menentangnya, tetua ini menyatakan tanpa ragu, "Saya mendukung keputusan saudara Qiu. Nak, selama kamu mau, kamu akan menjadi orang terpenting di kuil prajurit mulai sekarang." Jika kata-kata Qiu Yonghao bisa dikatakan telah membawa Long Hao Shen untuk mendapatkan setengah dari tahta kuil prajurit, maka kata-kata dari kepala pembantu veteran ini bisa dikatakan telah mengamankan posisi ini untuknya. Selama Long Hao Shen setuju, dia benar-benar akan menjadi kepala kuil prajurit. Senior, saya benar-benar minta maaf, tetapi saya tidak bisa menerimanya. Saya adalah bagian dari kuil ksatria. Dan selanjutnya, aku sekarang adalah pemburu iblis dan kapten pasukan perburuan iblisku. Karena itu, saya bertanggung jawab atas semua rekan saya. Selain itu, saya belum gagal. Sementara kepala dan kepala tambahan ini berbicara, Long Hao Shen akhirnya mendapatkan kembali beberapa kekuatan fisiknya. Setidaknya cukup untuk memiliki kekuatan untuk berbicara. Dia benar-benar menolak. Kedua tetua itu linglung. Dan apa yang baru saja dia katakan? Dia tidak gagal. Long Hao Shen memberi Hao Yue sinyal mata, dan tubuh besarnya mulai bergerak, menyapu ekornya ke meteorit surgawi ini. Dengan suara gemuruh, setidaknya sepertiga dari meteorit surgawi jatuh ke tanah. Meteorit itu sangat berat dan menghasilkan ledakan yang sangat keras ketika menghantam tanah. Tapi ini mengejutkan semua orang yang hadir sekali lagi. Semua orang di sini tahu betapa sulitnya meteorit surgawi itu. Apalagi keseluruhannya, bahkan sebagiannya akan sangat sulit untuk dibagi. Jadi sebenarnya, dia tidak gagal, dan berhasil menebang sepotong besar meteorit surgawi. Termasuk pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9, tidak ada yang hadir harus jelas melihat pukulan dari Long Hao Shen. Ketika serangan diluncurkan, segala sesuatu di sekitarnya telah diliputi cahaya. Qiu Yonghao hanya bisa merasakan tenggorokannya menjadi kering. Dan kali ini, dia tidak tahu harus berkata apa. Dia terdiam, dan hal yang sama berlaku untuk semua pembangkit tenaga listrik dari kuil prajurit yang hadir. Tepat pada saat itu, pikiran Qiu Yonghao benar-benar kosong. Dalam waktu singkat ini, Long Hao Shen mendapatkan kembali lebih banyak kekuatan fisiknya dan berhasil berdiri tegak. Dengan dukungan lengan Yating, dia perlahan-lahan maju ke arah meteorit surgawi itu, dan dengan kilatan emas, cahaya surga abadi menyelimuti meteorit surgawi itu, dan sepertiga dari meteorit surgawi itu menghilang, sesuai kesepakatan mereka. Dibuat sebelumnya. Karena kesepakatan dengan kuil prajurit, Long Hao Shen langsung mengambil potongan meteorit surgawi yang merupakan hadiah untuk tugasnya. Tetapi apakah kuil prajurit benar-benar menderita kerugian? Jawabannya adalah tidak. Tongkat di tangan Yating diarahkan ke 2/3 sisa meteorit surgawi, dan dengan kilatan emas, benda itu sepertinya mengeluarkan suara mendengung. Segera, niat pedang yang penuh kekuatan muncul dari luka itu. Niat pedang yang parah ini muncul kembali perlahan di pandangan semua orang, dan akhirnya tersebar dalam radius 3 meter di sekitar meteorit surgawi. Perlahan menyebar, itu tidak terlihat keras seperti sebelumnya, tapi niat pedang ini tampak lebih terkonsentrasi. Itu benar, dengan serangan itu, Long Hao Shen meninggalkan keseluruhan niat pedangnya di dalam batu surgawi ini. Jika bukan itu masalahnya, dia tidak akan berada dalam kondisi yang lemah. Tentu saja, niat pedangnya sendiri tidak hilang, dan selama dia diberi waktu untuk beristirahat, itu akan pulih di tubuhnya. Tapi batu surgawi ini tidak akan kehabisan niat pedang setidaknya selama 100 tahun. Dengan stimulasi dari energi spiritual Yating, niat pedang diaktifkan. Itu adalah hal yang sangat berharga yang Long Hao Shen tinggalkan ke kuil prajurit.
Setiap prajurit yang hadir tidak bisa berkata-kata. Qiu Yonghao perlahan mendekati Long Hao Shen, dan setelah menghela nafas panjang, menyatakan, "Nak, ikut aku." Mengatakan ini, dia perlahan berjalan menuju sisi aula. Dia maju dengan kecepatan lambat, dan pada saat itu, tampaknya telah bertambah tua. Diikuti oleh tatapan penuh perhatian dari pembangkit tenaga listrik lainnya dari kuil prajurit, Long Hao Shen mengikuti Qiu Yonghao saat dia melangkah keluar. Saat ini, sebagian besar kekuatan fisik Long Hao Shen ini telah dipulihkan. Tepat sebelum menaiki tangga, dia mengirim Hao Yue kembali ke Menara Keabadian, sebelum mengikuti Qiu Yonghao ke atas. Lantai atas kuil prajurit, kantor kepala kuil. Qiu Yonghao menunjuk ke sofa terdekat, "Kamu boleh duduk." Long Hao Shen mengukur ruangan pemimpin tertinggi kuil prajurit, penuh kejutan. Ini karena tempat ini terlalu sederhana dan sederhana. Di dalam ruangan tidak ada ornamen apapun. Hanya ada meja, kursi, rak buku kayu, sofa kuno, dan tempat tidur papan. Tidak ada lagi. Meskipun ruangan ini berukuran lebih dari 200 meter persegi, itu tidak memiliki perasaan pribadi. Qiu Yonghao berbicara dengan hambar, pada tahun-tahun itu, ketika Komandan Ye memimpin kuil prajurit, ruangan ini juga didekorasi dengan cara ini. Itu tetap sama selama lebih dari 100 tahun, dan bahkan posisi item tidak berubah sedikit pun. Sejak pertama kali dia melihat kepala kuil prajurit ini, Long Hao Shen merasakan kepercayaan fanatiknya pada Ye Wuxiang. "Kamu pikir aneh untuk menghargai kenangan Komandan Ye bahkan sebagai kepala kuil prajurit, bukan?" Qiu Yonghao memberikan tampilan frustrasi ke Long Hao Shen saat dia menyuarakan pertanyaan ini. Long Hao Shen tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya mengangguk ringan. "Ini karena saya awalnya adalah bendahara Komandan Ye, atau mungkin saya harus mengatakan pelayannya, mitra yang tumbuh bersama Komandan Ye." Suara Qiu Yonghao sebenarnya tersedak oleh emosi. Munculnya Arya dari Dewi Cahaya yang dipanggil telah membangkitkan kembali kesedihannya yang luar biasa, tetapi juga ingatannya yang paling indah. Komandan Ye juga memiliki keadaan keluarga yang hebat. Ayahnya seorang konsul, sedangkan keluarga saya miskin. Ketika saya berusia 5 tahun, orang tuanya membelikan saya untuk rumah Komandan Ye, di mana saya ditahan sebagai budak. Saya 2 tahun lebih muda dari Komandan Ye, jadi saya didesak untuk mengikutinya di mansion, sebagai pelayan kecilnya, dan bendahara seumur hidupnya. Komandan Ye memperlakukan saya dengan sangat baik. Sejak muda, dia tidak pernah memperlakukan saya sebagai seseorang yang lebih rendah darinya. Saya masih ingat dengan jelas bahwa ketika dia baru berusia 7 tahun, dia mengatakan kepada saya kata-kata, "Mulai sekarang, Anda adalah adik laki-laki saya, dan saya akan melindungi Anda." Pada titik ini ceritanya, Qiu Yonghao tidak bisa mengendalikan emosinya sendiri. Air mata jatuh, dan lelaki tua ini, yang sudah berusia lebih dari 100 tahun, menangis dengan sedih tentang ingatannya dari waktu lebih dari 100 tahun yang lalu. Sementara Long Hao Shen bisa mengatakan sebelumnya bahwa dia masih merasa agak kesal terhadap kuil prajurit, setelah mendengar proposal Qiu Yonghao untuk menggantikannya sebagai kepala kuil dan mengalami cobaan mereka, kebencian ini mulai berubah menjadi simpati. Ketika Komandan Ye sedang berlatih seni pedang, dia mengizinkan saya menemaninya selama pelatihannya. Kemudian, ketika bergabung dengan kuil prajurit, dia membiarkan saya mengikutinya juga. Bahkan sebelum pertarungannya yang menentukan melawan Kaisar Dewa Iblis, dia masih tidak lupa memperingatkanku untuk berkultivasi dengan baik. Saat itu, saya masih berada di tahap ke-7 kultivasi. Tanpa dukungan Komandan Ye, saya tidak akan berada di sini hari ini, dan hanya akan hidup sebagai pelayan, menjalani kehidupan yang biasa-biasa saja. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa saya akan melihat kecemerlangan Komandan Ye muncul kembali di depan mata saya lagi. Saya tahu bahwa saya tidak mungkin membuat Anda mengembalikan pedang suci ke kuil prajurit. Anda sepenuhnya benar, hanya di tangan Anda pedang surgawi ini dapat memperoleh kembali posisinya di tahun-tahun itu ketika masih dimiliki oleh Komandan Ye. Namun, saya berharap Anda tidak bertindak terburu-buru seperti yang dilakukan Komandan Ye pada masa itu. Sebelum sayap Anda mekar sepenuhnya,
Anda harus menempatkan keselamatan Anda sebagai prioritas utama. Alasannya adalah bahwa Anda sudah bukan hanya milik Anda sendiri, tetapi juga aliansi, sebagai harapan seluruh umat manusia. Iya, Long Hao Shen berdiri, memberikan persetujuannya dengan hormat. Qiu Yonghao menghela nafas, aku benar-benar iri dengan kuil ksatria. Undangan saya akan berlaku selamanya. Pintu kuil prajurit akan terbuka untukmu kapan saja. Setelah mencapai titik ini, matanya tiba-tiba menyala, tiba-tiba berpikir, Hao Shen, bagaimana dengan tetap berada di kuil ksatria sambil memegang jabatan kepala kuil prajurit, bagaimana menurutmu ide itu terdengar? Apa? Long Hao Shen memulai, kepala kuil, Anda menilai terlalu tinggi junior ini. Qiu Yonghao melanjutkan dengan tawa lembut, ini bukan tidak mungkin. Bukannya saya menilai Anda terlalu tinggi, tetapi kemampuan yang Anda tunjukkan hari ini hanya menciptakan prasyarat bagi siapapun untuk menghargai Anda. Anda pasti harus menjaga diri Anda tetap hidup. Saya mendengar dari Su Zongliang bahwa Anda datang ke kuil prajurit untuk menangani 3 hal. Yang paling penting sudah ditangani. Bagaimana dengan 2 lainnya? Long Hao Shen berkata, saya baru saja menerima beberapa misi pembantaian dengan rekan-rekan saya dan saya siap untuk mengikuti caravan Yue Ye ke wilayah iblis. Tapi kultivasi kami sudah melebihi langkah ke-6, jadi saya khawatir kami tidak akan bisa melewati inspeksi ketika meninggalkan benteng Tenggara. Qiu Yonghao menjawab, ini akan sederhana. Saya hanya akan meminta seseorang mengatakan sepatah kata kepada orang yang bertanggung jawab. Dan bagaimana dengan yang satunya? Long Hao Shen bergumam pada dirinya sendiri dengan ragu-ragu, sebelum menceritakan kisah sederhana tentang apa yang terjadi di Star Seeker City. Tanpa tambahan yang berlebihan, dia hanya mengatakan yang sebenarnya. Para prajurit di depan berlumuran darah dan berjuang keras, sementara hal-hal semacam ini terjadi di belakang. Bisakah Anda meminta Hall Master untuk memperhatikan ini? Qiu Yonghao mengerutkan alisnya, aku mengerti. Saya akan memastikan bahwa masalah ini diselesaikan. Apakah ada hal lain yang membutuhkan bantuan dari kuil prajurit? Long Hao Shen menggelengkan kepalanya. Qiu Yonghao kemudian mengungkapkan senyuman, kalau begitu, izinkan saya menawarkan Anda hadiah. Apa? Long Hao Shen menolak dengan tergesa-gesa, senior, tidak perlu. Kuil prajurit sudah memberi saya banyak. Fakta bahwa Anda mengizinkan saya untuk menggunakan Area of the Goddess of Light sudah merupakan hadiah terbesar yang bisa saya harapkan, untuk tidak mengatakan apapun bahwa saya sudah mengambil sepotong meteorit surgawi. Qiu Yonghao mengungkapkan senyum yang agak misterius, ini sebenarnya rahasia tentang dirimu. Namun, di dunia ini, hanya aku yang tahu. Long Hao Shen melirik kepala kuil tua ini dengan rasa ingin tahu. Di pagi hari, kelompok pedagang Yue Ye perlahan meninggalkan benteng Tenggara, dan menuju ke wilayah iblis. Setelah mendapatkan arahan dari kuil prajurit, pemeriksaan di jalan menjadi jauh lebih santai. Long Hao Shen dan rekan-rekannya duduk di gerobak di tengah karavan. Akhirnya kembali ke wilayah iblis, misi mereka dimulai lagi. Tapi pola pikir mereka saat menghadapi iblis sekarang benar-benar berbeda. Jika selama perjalanan terakhir mereka dapat digambarkan sebagai ketakutan atau kegembiraan, sekarang mereka jauh lebih stabil, dan mendapatkan kepercayaan diri yang tidak mereka miliki sebelumnya. Yue Ye caravan kaya dan mengesankan, dan gerobak di mana kelompok Long Hao Shen tinggal tampak sama dengan yang Yue Ye naiki, pertama kali mereka mengikuti karavan ke wilayah iblis. Interiornya luas dan hangat, bahkan berisi meja dan penyimpanan makanan di dalamnya, diisi dengan makanan dalam jumlah besar. Membuka tirai jendela, Long Hao Shen melihat keluar. Fajar datang, dan mereka keluar dari benteng Tenggara. Di luar, langit berangsur-angsur cerah, meskipun cuacanya tidak begitu baik, dan gerimis. Dari melodi abadi, Long Hao Shen mengambil peta yang terbuat dari kulit domba, dan menyebarkannya di atas meja yang dibagi rata. Peta ini berisi anotasi dan deskripsi yang padat tentang semua keadaan di setiap provinsi iblis, berbagai klan iblis yang berada di setiap provinsi, serta lokasi para dewa iblis. Dalam semua kepastian, para pejabat dari Temple Alliance tidak akan memiliki peta sedetail itu.
Peta ini secara alami diperoleh dari Yue Ye, yang memberikannya dengan syarat bahwa Long Haoshen tidak akan menyerahkan peta ini kepada aliansi. Long Haoshen menunjuk ke sebuah kota di Provinsi Nareix di peta, ini adalah ibu kota Provinsi Nareix, dan tempat di mana Bearded Demons ditempatkan. Disitulah misi pertama kami harus diselesaikan. Kira-kira di malam hari, Yue Ye Caravan akan mencapai Kamp Iblis, jika semuanya berjalan lancar. Besok sore, karavan akan melewati kota Naduo, ibu kota Provinsi Nareix. Sejak kejadian itu, ketika Yue Ye Caravan disergap terakhir kali, pemeriksaan iblis di kelompok pedagang Yue Ye menjadi jauh lebih santai. Kita harus mengambil kesempatan ini untuk mencari dan membunuh 5 setan burung emas dan menyelesaikan misi pertama kita di kota Naduo, sebelum mengikuti kelompok pedagang yang menembus lebih jauh ke dalam wilayah iblis. Wang Yuan bertanya, Kapten, jika kita membunuh iblis burung emas setelah mencapai kota Naduo, bukankah kelompok pedagang akan menjadi tersangka? Menurut peta, seharusnya ada dewa iblis yang mengawasi kota. Long Haoshen mengangguk, itu pasti akan terlihat mencurigakan. Namun, meski begitu, mereka tidak akan berani mencari kelompok pedagang. Dan bahkan jika mereka mencarinya, apakah mereka akan menemukan kita? Tepat pada saat ini, dia tidak bisa menahan senyum. Wang Yuan segera menyadari dan mengangguk sebagai jawaban. Yang lain juga memiliki senyum di wajah mereka. Betul sekali, menemukan kelompok Long Haoshen bukanlah tugas yang mudah. Mengapa Long Haoshen berani menerima 16 misi, bahkan termasuk misi menantang yang menuntut untuk membunuh Dewa Iblis ke-72? Selain kepercayaan pada kekuatan mereka, itu juga karena mereka memiliki metode bertahan hidup yang tidak dimiliki pasukan pemburu iblis lainnya, dan itu adalah menara keabadian. Saat menghadapi musuh yang kuat, mereka dengan mudah dapat menghindari persimpangan jalan mereka. Dengan secercah cahaya, tatapan Long Haoshen menjadi sedingin es. Oke, sekarang rencana pertama sudah selesai. Saya akan meminta bantuan orang-orang dari kelompok pedagang Yue Ye untuk berhenti di lokasi tertentu di wilayah setan burung emas. Untuk menyelesaikan pembunuhan secepat mungkin, kita harus bertindak secara terpisah. Cair dan aku masing-masing akan mengeluarkan 1 Golden Bearded Demon. Lin Xin, Anda membentuk tim dengan Han Yu. Anda akan menggunakan kompor spiritual Blue Fire Phoenix untuk membunuh 1 Golden Bearded Demon sementara Han Yu akan memberikan dukungan untuk Anda. Dan Yuan, Sima Xian, kalian berdua akan menangani masing-masing 1 Golden Bearded Demon, dengan Chen Yinger mendukungmu. Iya, semua orang menerima dengan riuh, menunjukkan ekspresi gembira. Setelah tinggal di pengasingan selama 1 tahun, mereka merasa bersemangat untuk bertindak, dan menyambut kesempatan untuk membunuh setan. Dan dengan menghadapi begitu banyak setan burung emas dalam pertempuran individu, mereka semua akan dapat menguji kemajuan mereka. Ini adalah pertama kalinya mereka tidak ragu menghadapi makhluk kuat semacam ini, yang membuktikan kepercayaan diri mereka. Proses memasuki wilayah iblis berjalan tanpa hambatan. Persis seperti yang Long Haoshen katakan, kelompok pedagang Yue Ye diperlakukan jauh lebih baik daripada di aliansi kuil setelah mencapai wilayah iblis. Banyak iblis sudah tahu tentang hubungan Yue Ye dengan putra mahkota naga iblis, satu-satunya penerus kaisar dewa iblis, jadi siapa yang berani memeriksa karavan mereka? Ini untuk mengatakan apa-apa tentang pelajaran 3 dewa iblis yang telah mengumpulkan tentara melawan Yue Ye Merchant Group telah diajarkan. Akibatnya, sekarang kemanapun kelompok pedagang itu pergi, mereka tidak terhalang. Ini juga alasan mengapa Long Haoshen menganggap kelompok pedagang Yue Ye begitu tinggi. Dengan penutup pelindung ini, mereka akan terhindar dari banyak masalah. Lebih penting lagi, kelompok pedagang Yue Ye akan memberi mereka banyak informasi. Pada pandangan pertama, banyak dari 16 misi tampak sangat menantang, tetapi dengan bantuan kelompok pedagang Yue Ye, masalah mereka setidaknya berkurang sepertiga, yang pada saat yang sama mengurangi tingkat bahaya. Setelah melewati pos pemeriksaan iblis dengan lancar, pada pagi hari berikutnya, kelompok pedagang sudah jauh di Provinsi Nareix, dan persis seperti yang diperkirakan Long Haoshen, mereka mencapai ibu kota Provinsi Nareix, kota Naduo pada tengah hari. Kelompok pedagang untuk sementara beristirahat di sini selama 1 jam,
sebelum melanjutkan perjalanan mereka. Untuk sekelompok pedagang lepas seperti UEY Merchant Group, proses perdagangan tidak akan membuat mereka berhenti di penginapan, karena akan menambah banyak biaya sekaligus mengurangi efisiensi mereka. Dengan demikian, mereka membawa tenda di gerbong mereka, sehingga mereka bisa beristirahat dimanapun mereka berhenti. Jadi, setelah memasuki kota Naduo, kebutuhan mendesak adalah mengisi kembali persediaan air dan makanan mereka, sambil menyediakan barang-barang untuk diperdagangkan kepada kota Naduo. Proses ini hanya memakan waktu 1 jam. Kota Naduo sendiri dipenuhi dengan beberapa orang dari kelompok pedagang UEY, yang membuat persiapan mereka dan menunggu mereka sejak lama, untuk mengoptimalkan efisiensi mereka. Dengan sangat cepat, kelompok pedagang UEY memulai aksi mereka di kota Naduo, kira-kira memakan waktu setengah jam. Sementara kelompok pedagang menangani masalah mereka diam-diam menyerahkan bola kertas ke kelompok Long Hao Shen yang berada di kereta mereka. Long Hao Shen membuka bola kertas, menemukan peta sederhana kota Naduo, dengan 5 titik merah ditandai di atasnya. Long Hao Shen membuka peta dan meminta seluruh kelompok menghafalnya. Dan semua orang diam-diam turun, menuju ke arah yang berbeda. Manajer adalah orang yang bertanggung jawab atas kelompok pedagang UEY dalam perjalanan ini, dan salah satu orang kepercayaan UEY. Sebelum datang ke sini, Long Hao Shen memintanya untuk menyelidiki keberadaan Golden Beardy Demons, yang dia atur untuk dipersiapkan sebelumnya. Dengan demikian, mereka segera mendapatkan posisi spesifik dari 5 iblis burung emas tepat setelah memasuki wilayah iblis. Manajer yang dipilih UEY ini awalnya adalah mata-mata manusia yang ditempatkan di kelompok pedagang UEY, jadi, mereka tidak takut menghadapi masalah. Tentu saja, dia hanya tahu samar-samar tentang identitas kelompok Long Hao Shen sebagai pemburu iblis, tapi dia tidak tahu dengan jelas pasukan perburuan iblis mana mereka. 7 Long Hao Shen yang berpakaian hampir identik, masing-masing dari mereka mengenakan jubah menutupi seluruh tubuh mereka dan topi, menyembunyikan penampilan mereka. Penyamaran ini tidak jarang terlihat di wilayah iblis. Sebaliknya, mereka cukup umum, karena lingkungan iblis akan lebih sering terkena badai pasir daripada aliansi kuil. Iblis kelas tinggi sering memilih untuk mengenakan jubah panjang itu. Sementara itu, semua orang dalam kelompok Long Hao Shen menggunakan tiruan mata setan bulan untuk mengubah mata mereka sendiri menjadi ungu. Sambil mempersiapkan tindakan mereka, persiapan Long Hao Shen sangat cerdik. Cair dan dia akan menutupi arah yang berlawanan, sementara 3 target lainnya berada di tengah. Dengan cara ini, jika terjadi masalah, mereka akan segera dapat menyelamatkan rekan-rekan mereka. Dengan adanya Soul Linking Chains, jika seseorang akan mempertahankan serangan yang kuat, mereka secara alami akan merasakannya. Long Hao Shen maju dengan kecepatan tinggi. Ini adalah operasi pertama yang tersebar dari kelompok mereka, jadi dia diam-diam masih khawatir. Menyelesaikan tugas mereka sendiri sebelum memberikan dukungan kepada yang lain adalah hal yang harus dilakukan untuk Cair dan dia. Mengikuti peta, Long Hao Shen menuju ke timur. Meskipun kota Naduo adalah ibu kota provinsi Nareix, kota itu tidak terlalu besar, dan di jalanan, sebagian besar pejalan kaki adalah iblis. Tentu saja, iblis peringkat rendah biasa seperti iblis pedang ganda tidak diizinkan memasuki kota. Ketika melihat pakaian kelompok Long Hao Shen dan penampilan mereka yang berbentuk manusia, mereka menjauhkan diri dari mereka, dan pada dasarnya tidak berani mendekat. Alasannya sederhana, hanya iblis kelas tinggi yang berbentuk manusia, dan mampu berpakaian seperti Long Hao Shen. Dan lebih jauh lagi, indera iblis biasanya lebih tajam daripada manusia. Meskipun mereka tidak bisa menebak atribut Long Hao Shen, mereka samar-samar merasakan bahwa dia berbahaya darinya, membuat mereka secara tidak sadar tidak mau dekat dengannya. Sangat cepat, Long Hao Shen menemukan targetnya sendiri. Tempat itu adalah restoran sederhana dan kasar, dengan papan nama di luar sudah bengkok. Meskipun setan menduduki sebagian besar wilayah Seng Modalu, manusia meninggalkan pengaruh yang sangat dalam pada mereka, terutama mengenai makanan manusia, yang sangat disukai setan. Semakin tinggi peringkat iblis, semakin dia akan menikmati kesenangan dari minuman dan makanan manusia.
Dengan demikian, perlakuan manusia berubah total dibandingkan dengan saat iblis pertama kali datang ke Sengmo Dalu pada awal era kegelapan 6.000 tahun yang lalu. Bahkan manusia dari aliansi kuil yang bisa mereka tangkap akan diperlakukan dengan baik, tapi tentu saja, ini dengan premis bahwa manusia ini akan berjanji setia. Jika seorang juru masak ditangkap, beberapa bangsawan iblis akan benar-benar muncul secara pribadi untuk mencoba memenangkannya. Provinsi Nareix dekat dengan perbatasan, tetapi sangat miskin. Jika tidak, terakhir kali, 3 dewa iblis tidak akan berani melawan aturan dengan mengirimkan pasukan untuk menyergap Yueye Merchant Group. Di tempat ini, bahkan sebuah restoran kecil akan menjadi tempat yang hanya bisa dimasuki oleh iblis yang kuat. Misalnya, bahkan di depan restoran yang sudah usang, 4 jejak hitam mencolok tertinggal di papan nama. Ini menandakan bahwa hanya iblis dari langkah keempat atau lebih yang memenuhi syarat untuk masuk, dan itu adalah simbol dari kelas. Long Hao Shen perlahan berjalan ke restoran. Menyapu matanya ke ruangan kecil, dia menemukan targetnya dalam sekejap. Seekor setan burung emas duduk di sana, makan dan minum di kursi terbaik restoran. Dia memiliki 4 piring dan sebotol anggur di depannya. Dari sini saja, orang bisa melihat status dan kekayaannya yang tinggi. Karena sudah sore, interior ruang makan cukup penuh, kebanyakan dengan demon di anak tangga keempat dan kelima. Satu-satunya di langkah keenam adalah setan burung emas ini. Dan kulit emasnya membuatnya cukup mencolok.